Nah, yang jadi problem besar di sini, di microscopic problem ini adalah kontaminasi sel pada sel manusia. Ya, sebenarnya semuanya besar, cuma gara-gara itu relate sama kita, jadi paling terasa lah paling enggak itu. Iya. Iyalah itu mau nguji obat ternyata apa? Oke gitu, padahal Iya. bukan ini. Dan ternyata Tempat. ini kan udah kejadian banyak kan. Ini kebiasaan yang paling banyak ya yang kutemuin itu adalah yang mungkin penyebab kontaminasi terbesar ya, kontaminasi sel terbesar itu dari ngehandle lebih dari satu sel line dalam satu waktu. Ya, Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast. Podcast yang membahas hal-hal apa saja mengenai bidang bioscience, riset, dan yang lain-lain. Bersama saya Punta halo dan halo, rekan saya Miftah yuk, Mifti kembali Menlu. lagi kita. Wah, hari ini Hari ini adalah hari terakhir bulan Syawal. wow. Ya, kita belum sawalan. Ada. Nih, episode kali ini kita akan membahas masalah. Wah, ini masalah Wes, memang. masalah. Soalnya Ya. Padahal disebutnya, udah maaf-maafan kita, masa bikin masalah aduh. lagi? Tapi masalahnya di sini ini aja disebutnya microscopic problem. Yo, Wes. berarti nggak kelihatan ya masalah. Emang Iya. banyak kayak gitu tuh. Masalah tuh banyak yang nggak kelihatan tuh. Waduh. Apa nggak emang nggak dilihat atau nggak kelihatan tuh banyak itu. Aduh. Waduh. Mungkin kamu aja yang bermasalah, yang lain nggak masalah. Wah, itu juga tergantung sudut pandang juga itu mas. Iya. Apalagi Nih, yang mikroskopik ini, jarang i- orang sadar ini mesti waduh. kalau Ini ini masalah. ini aja bahkan bahkan menjadi booming karena banyak riset ternyata mengandung microscopic problem ini Ya, ya, dan ya. dan publishnya di jurnal-jurnal yang gede-gede lagi. Ini beda Ya. dengan yang kemarin ya yang apa predatory publishing ya, Predatory dan beda lagi publish. juga sama yang content sequence error ya. Ya, ya. Ini ini lebih ke kontaminasi. Hmm. Jadi, Sama-sama impactnya lebar tapi ya, walaupun well, beda. ini impactnya lebar dan dalam. Basic ini soalnya back to the Ya. basic. Ya, jadi untuk beberapa belakangan ini kita nggak lagi ngebahas jurnal baru, tapi problem yang udah lama dan masih terulang bahkan ya sampai hari ini. Iya, paling tidak sampai hari ini. Mungkin hari esok juga. Ya, kayaknya hari esok masih deh, karena Iya, baru kutemuinnya juga minggu-minggu lalu dan di labku sendiri. iya, 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 iya. Ini tentang kontaminasi. Nah, beda nggak? Kita bahas dulu kontaminasi yang dimaksudnya apa. Jadi kalau di dalam industri bioproses itu ada yang namanya kultur sel ya, kultur sel. Di mana kultur sel ini bisa aja sel bakteri, sel jamur, sel mamalia, Pertumbuhan. tumbuhan, termasuk ya sel manusia. Ya, Nah, yang jadi problem besar di sini, di microscopic problem ini adalah kontaminasi sel pada sel manusia. ya. Sebenarnya semuanya besar, cuma gara-gara itu relate sama kita, jadi paling terasa lah paling enggak itu Iya, paling kerasa impactnya. Ya, impactnya karena nah, kaitannya dengan kesehatan manusia dan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan manusia. betul betul. Nah, Apa-apa nih pengalamannya nih?
Belum Si dulu, kita kasih tahu dulu, belum ya? kita ini dulu, dari ini dulu lah, tiba-tiba problem aja dikasihnya. Lah ya ini kan masalah. Hidup kita ini penuh Aduh, masalah kok. Apa dulu. dulu? Line cell dulu. Orang jangan-jangan nggak tahu line cell itu apa. Oh, garisnya sel gitu kan ya. Iya, Kalau dikasih penggaris. line cell itu kan ini apa namanya sel yang bisa dikembangin di luar tubuh gitu ya. Jadi dia bisa dimultiplikasi dengan Petri atau dengan apapun lah itu, dengan flash, dengan apalah gitu. Dan Ya, dan eh, untuk silent ini sangat 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 gede ya ininya apa penggunaannya di industri bioproses dan biofarma. Terutama biofarma karena eh, dengan munculnya sel line ini, sel line sendiri itu sel yang apa ya? Di awalnya tuh diambil dari kanker kan, ya. dari kanker serviks. Tapi habis itu dikembangkan dari setiap tipe sel yang ada. Jadi sel line itu tuh paling nggak mau walaupun tidak 100%, tapi paling nggak mewakili sifat dari suatu jaringan tertentu karena dia selnya khusus gitu ya. Kayak misalnya jaringan sel pankreas ya sel pankreas, sel hati ya sel hati, Ya, sel ya. jantung ya sel jantung gitu. Khususan ya. Jadi cocok lah untuk pengujian obat. Nah, ini makanya jadi problem ini karena untuk pengujian obat manusia. Coba kalau enggak. Kalau hewan mati biasanya aman-aman aja. Apalagi tanaman mati udah nggak Waduh. dipikir itu. Hewan tanaman mati itu dipikir kalau pas menyebabkan kelaparan. Cuman itu doang. Iya. Ujung-ujungnya Iya, manusia lagi kelaparannya kan. yang dipikir. Kalau tanamannya bodo amat sebenarnya. Ujung-ujungnya manusia lagi. Nah, kenapa dia jadi bikin pusing itu adalah sel lain ya sel manusia itu pada dasarnya nggak bisa dibedain secara mikroskopik kecuali sel saraf ya dengan sel tubuh itu agak cukup berbeda itu kan, bukan cukup berbeda sih, bentuknya beda banget sih, tapi antar sel tubuh kayak sel jantung, sel pankreas, sel kulit, sel usus itu tuh kalau dilihat dari mikroskop itu hampir semuanya mirip, bulat-bulat. Nah, campur aduk gitu juga nggak bisa misahin Iya, lagi ya itu. bulat-bulat bold gitu. Nah, makanya dengan kondisi yang kayak gitu muncullah sebuah problem di mana kalau terjadi kontaminasi susah untuk dideteksi. Nah, kontaminasi yang dimaksud ini bukan kontaminasi oleh bahan kimia kayak Bakteri. deterjen dan yang lain-lainnya, bukan kontaminasi karena bakteri, virus kayak gitu. Itu mah gampang gitu kelihatan oh kalau ini lagi terkontaminasi. Dan Ini ada ini ya anomali gitu ya mesti. iya. Nah, kekonyolan ini adalah kontaminasinya karena sel lain yang lain. Sel lain-lain. Dan itu baru saya menemukannya sendiri. Ternyata beberapa sel kultur collection sel lain yang ada di sebuah lab itu tidak sama lagi dengan apa yang terlabel. Jadi udah terkontaminasi sel lain yang lain. Anggaplah misalnya itu Sampai sel. berganti itu. Kalau misalkan tidak sama lagi berarti. Oh iya Sel yang seharusnya ada hilang gitu. Iya. Wow. Ya udah. Ya mungkin ada cuman dari misalnya Sedikit konsentrasinya iya gitu itu ya. misalnya 1 juta sel mungkin cuman 100 sel itunya. Kan kalah multiplikasinya kalah. Iya. Jadi misalnya Betul. sel usus di labelnya itu sel usus, terus pas
pas diujiin ternyata itu bukan sel usus lagi, itu udah sel jantung karena mungkin pas ininya terkontaminasi sel jantung, terus ya udah jadinya sel jantung, sel ususnya jadi Tuh cuman kan dikit tadi aja. katanya sama semua. Gimana tahu caranya itu terkontaminasi apa enggak tuh, Nah, cuy? caranya untuk tahu gampang dong, Wis. yaitu dengan sequencing lah. Bukan whole sequencing juga kan? Lama. Kalau whole sequencing kayaknya jadinya sama-sama aja deh. Iya makanya bandinginnya lama juga Eh, itu. eh, Nyari bedanya. eh, yang paling gampang sih spesifik mRNA ya, spesifik mRNA. Karena setiap sel itu beda-beda ininya. Kan? Yang diekspresikan. Kayak misalnya sel pankreas kan dia mengekspresikan ada kayak metabolit insulin kayak gitu. Nah, itu kan sudah bisa jadi penanda nggak ada sel lain yang mengekspresikan itu kayak gitu. Betul, betul. Ya, Kalau di whole genome tadi kan banyak yang nggak guna soalnya iya. di Kalau di whole ini ya. genome kan kita nggak Genome. bisa lihat ekspresi. Ah, ah, Mungkin gitu. kalau whole RNA mungkin bisa. Cuman wasting time dan wasting resource. Iya. Ya itu. eh kan itu juga ketahuannya kan karena mau diujikan kan, mau ada pengujian obat gitu. Pengujian obat pas dicek dulu selnya ini keabsahan si sel ini bener sel yang target bukan gitu. Gak diujiin ternyata beda selnya. Ya otomatis kan eh, apa namanya obat yang diuji ini kan bisa aja jadinya nggak valid nanti hasilnya kan. Ah, ah, responnya bukan respon yang seharusnya kan. Respon yang seharusnya. Dan ternyata problem ini sudah lama terjadi dan beberapa jurnal ternama pun sudah menghimbau gitu tentang tentang apa namanya kekonyolan ini ya. Ini sebenarnya eh, kesalahannya sebenarnya minor, cuman apa namanya Impactnya major. impactnya gede gitu. Iyalah itu mau nguji obat ternyata apa? Oke oke gitu. Padahal Ya, bukan ini. dan ternyata Tempat. ini kan udah kejadian banyak kan. Di dunia kesehatan aja udah beberapa kasus kan yang Hmm. terjadi gitu, kayak ada yang pengujian apa sih namanya leukemia gitu kan, penelitian tentang leukemia tipe apa gitu, ternyata sel lainnya bukan leukemia kayak gitu. Jadi ke padahal hasilnya kayak udah bagus banget, ternyata beda target, bukan tipe leukemia. Jadi Eh, eh. jadi Itu miss. turunannya mau menyontoh itu kok nggak kayak gitu gitu kan. Iya. Nah, itu kan juga Yang jadi reference. problem. Juga jadi problem itu. Itu juga berdampak riset kita nggak maju-maju juga itu. Ya itu sih. Itu Makanya berarti problemnya bukan bukan lokal kan ya istilahnya udah udah global kan kalau global, misalkan dan kayak gitu. itu problemnya justru lebih banyak ditemukan di fase pengembangan di R&D. Jadi eh, Oh iya iya iya. lebih banyak di R&D atau di research, di Iya. fase research. Ya, dari awal aja udah problem itu berarti ya. Mm-mm. Karena eh, in- ini sih pengalamanku sih, kalau aku lihat sih beberapa lab di beberapa industri itu justru banyak terjadi kontaminasi silang, entah ini bentuknya sel lain atau kontaminasi dari eh, organisme lain kayak jamur atau bakteri itu di labnya R&D. Ya ya ya. Karena R&D kan riset ya, kebanyakan nggak ngikutin SOP karena Ya itu. Maka ya nggak stick juga dulu. ya SOP
SOP-nya memang belum dibentuk sih, tapi kan ada yang namanya SOP kerja lab yang baik dan benar gitu. Apa Ya, sih? ya. Good Laboratory Practice, GLP. GLP. Kan ada itu gitu. Kalau di produksi kan dia nggak bisa ngubah-ngubah apapun kan, jadi harus ngikutin Udah SOP jadi yang SOP yang benar. ikut itu aja. Jadi master cell-nya jarang sebenarnya kontam, tapi kalau di R&D banyak banget tuh kontam. Ini kebiasaan yang paling banyak ya yang kutemuin itu adalah yang mungkin penyebab kontaminasi terbesar ya, kontaminasi sel terbesar itu dari ngehandle lebih dari satu sel line dalam satu waktu. Ya, multiple ya. Mm-mm. Pindah-pindah gitu. Jadi satu satu BSC itu eh, dia ini apa bawa 2 atau 3 atau 4 gitu. Maksudnya sih untuk menghemat waktu, tapi jadinya terjadi kontaminasi silang. Ya. Hmm. Oke. Dan ya ini gede banget sih masalah ini sebenarnya. Ya gede banget orang. Ya itu riset obat kan berarti Mm-mm. kayak cuma muter terus kan jadinya kalau misalkan ini salah sel lain gitu. Itu Yang it, satu ngeklaim, oh berhasil, eh, diujikan eh, lagi gagal kan berarti. itu baru sel lain tubuh ya. Kayak mana kalau Ya, riset kanker, yang mana setiap iya. kanker itu setiap selnya udah beda-beda. Itu kontam juga. Aduh, Tapi ya itu tidak sih bayang. banyak banget dan ya itu mungkin yang paling gedenya ya, yang paling gede itu masalah yang sampai eh, master cell banknya kekontaminasi juga, yang otomatis menyebabkan kerugian yang super super gede karena Iya itu master nggak cell mungkin kepake lagi kalau masternya udah master cell bank kayak master cell line contaminate. Vero Verocell itu per vialnya berapa ya itu? 1 M ada kayaknya. Ya. Yang GMP ya, yang GMP itu kayaknya 1 M ada deh itu. Yang Ya Verocell. itulah. Helacell tuh It- ya segituan lah. Rata-rata ya di atas 500 jutaan. eh, ya itulah pentingnya GLP itu menghemat waktu tapi nggak ini Nah, nah. menghemat yang lain-lain. Cuma kalau yang di apa Indonesia ya khususnya kalau aku melihat itu beberapa itu ini ada problem R&D juga itu eman-eman gitu. Kalau di R&D tempatku. Maksudnya eman-eman? Jadi itu harusnya dieradikasi tapi nggak Oh dieradikasi. iya 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 iya. Itu kan masih bisa dimanfaatkan gitu kan katanya. Oke oke. Iya kan? Ya Kadang kayak gitu yang ditemui. ya. Ya itu tadi kan masalahnya kan berarti kan problemnya di SOP tadi kan. Iya. Itu kan sumber kontaminasi juga hal-hal Mm-mm. seperti itu. Ya selain sumber kontaminasi, sumber yang bikin suatu analisis itu tidak merepresentasikan sesuatu yang seharusnya kan. Bias lah. Ya, bias. Yaitu apalagi kalau ini pas di penyajian data tambah kacau lagi kan. Ya. Beberapa ini menemui soalnya kan. Kalau di tempatku yang paling sering itu ini, yang di eman-eman banget tuh ini. Eh agar plat Iya. itu sampai udah tekering-kering gitu kayaknya. Karena kan di ditaruh di ruang ya AC kan kering ya, dia ngambil kelembapan kan. Ah, ah. Ya baru 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 seminggu sih nggak begitu kelihatan ya kekeringannya, tapi kalau udah
2 minggu kayak gitu. Itu nyetrik aja seret, men. nggak bisa kepake tadi. Ya memang Ya masih itu kan. bagus sih, belum pecah, belum belum ini. Tapi kan udah beda ya. Kandungan airnya kan udah beda. Iya, ya maksudnya hal kayak gitu kan kayak udah menjadi karakter lah ya di sini kayaknya. Maksudnya nggak cuma sekali dua kali menemui itu semacam itu kok maneman gitu kan. Mm-mm. Soalnya itu ya itu ke belakangnya kan kerugiannya malah lebih besar ketimbang hal yang di eman-eman itu kan. Tapi Pada ada juga yang mungkin ya, kalau di beberapa industri di Indonesia tuh ada yang si researchernya udah ngikutin SOP, ownernya yang eman-eman. ya 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 Ada ya juga ya. kan? Ada juga itu. Karena rata-rata yang punya bisnis bioproses itu bahkan nggak paham tentang bioprosesnya. Dia cuman punya modalnya dan membuat bisnis tersebut gitu loh. Mm-mm. Iya iya. Jadi kadang ya Jadi ya GLP, apa itu modal-modal. GLP? Ah itu. Aduh. Ya, itulah pentingnya juga mencari apa ya, investor yang tepat kali ya kalau itu. Mungkin. Tapi itu banyak kan nggak investor juga, Mif. Apa itu? Iya, itu business Modal, owner. pemodal aja. Kebanyakan yang telo. Eh, ya, ya, ya. Ya, intinya kayak semacam karakter lah ya. Manusia di sini banyak yang sering eman-eman nih. Ya itulah pentingnya SOP itu dibuat dan dipraktekkan. Ah, ah. Ya itu kalau di R&D kan alasannya baru bikin SOP gitu kan Iya, kadang-kadang. tapi kan ada GLP di mana kita Iya, bisa ada prinsip-prinsip dasar di situ kan. Atau betul apalagi kalau betul. labnya sudah statusnya GMP. Iyalah. Kan harus ini, harus ngikutin prosedural yang paling nggak behavior kerja yang standar kan. Betul betul. Lah kayak beberapa lab yang pernah kita iniin, si apa namanya, laminar biosafety chamber itu jarang banget coba dibersihin. Iya. Bahkan beberapa di antaranya filternya nggak pernah diganti. Seumur hidup. Jadi jangankan itu ngecek itu leak atau enggak tuh filter, diganti aja kagak. Seumur hidup itu filter. Kan susah. Ya, itulah itu. Berat itu berat. Tapi ya terlepas dari itu, cell line itu ya sangat membantu banget sih sebenarnya kalau dia nggak ada permasalahan microscopic problem ini. Cell line itu membantu banget karena kan nggak harus kayak di masa suram dunia ini kan ngujinya langsung ke manusia kan, makanya banyak tahanan-tahanan yang dipakai untuk pengujian Iya. obat di zaman dulu itu kan. Itulah. Kalau sekarang ada AI cuy. Belum ke Wes, situ mungkin. belum. Nantinya akan ke AI dulu baru ke situ mungkin tahapannya bakalan. Ya, gitulah. Apapun itulah. Yang jelas itulah pentingnya SOP. Karena ya besar banget itu kerugiannya ya. Itu baru kerugian yang secara sel line-nya ya. Iya. Itu udah berapa? Belum ini waktu yang Iya, hilang waktu yang hilang, semacam. belum
yang tadinya produknya udah jalan ternyata pas sudah ketahuan sel lainnya harus revisi lagi. ditarik. Harus Terus di-cut itu. harus di-cut, belum nanti kalau harus ganti rugi konsumen segala macem. Nah, masih harus diulang lagi habis itu kan Mm-mm. kalau mau menggantikan. Ya itulah, ribet banget. Pokoknya jangan eman-eman lah. Kalau memang sudah tidak layak ya sudah. Dan jangan jangan melakukan kultur sel lebih dari satu sel line di satu chamber di satu BSC dalam waktu yang bersamaan. Fokus. Daripada Anda nanti suruh ganti rugi. Oke, mungkin itu dulu sajalah Jasad Redik Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa. Bye bye.